Pemerintah berhasil meraih penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai 23,04 triliun rupiah. Penerimaan pajak tersebut berasal dari perdagangan melalui sistem elektronik, kripto, fintech, P2P lending, dan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai 23,04 triliun rupiah per 31 Maret 2024. Jumlah penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital tersebut naik sekitar 86 miliar rupiah jika dibandingkan dengan bulan Februari 2024 yang tercatat sebesar 22,18 triliun rupiah. Jumlah tersebut berasal dari pungutan pajak pertama nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI sebesar 18,74 triliun rupiah, kripto sebesar 580,2 miliar rupiah, fintech P2P lending 1,95 triliun rupiah, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 1,77 triliun rupiah. Terhitung mulai 1 Juli 2020, pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik atau PMSI dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Adapun pihak yang memungut PPN atas transaksi barang tidak berwujud maupun jasa luar negeri tersebut adalah pelaku usaha PMSI yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, pemerintah telah menyusun arah transformasi digital tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi digital ditargetkan mencapai 3,17 hingga 4,66%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, melihat besarnya capaian penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital yang tercatat mencapai 23,04 triliun rupiah, potensi perekonomian sektor digital sangat besar di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta untuk melakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis digitalisasi. Direktur Eksekutif Cita, Ruben Huta Barat menilai Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar di sektor ekonomi digital, di mana tercatat penerimaan negara yang berasal dari perdagangan melalui sistem elektronik, fintech, peer-to-peer lending, dan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah mencapai raihan sebesar 23,04 triliun rupiah. Untuk itu, Cita meminta pemerintah membuka ruang seluasnya bagi pengembangan dan peningkatan bisnis usaha sektor digitalisasi, terutama sektor UMKM. Walaupun sebagian besar juga yang bisa mengakses internet ini adalah usia produktif ya. Usia produktif dari umur awal 19 sampai 25 tahun ke atas. Sehingga kalau dilihat dari jumlah banyaknya masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet, seharusnya juga akan berdampak kepada masyarakat yang bisa bertransaksi melalui e-commerce ya, karena mereka bisa mengakses internet. Jadi kalau dilihat potensinya, ya potensi yang ada adalah paling tidak 87% dari 250 juta penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan suatu pasar yang sangat besar sekali. Ya. Betul. Jadi tidak heran jika melihat bahwa akhirnya ekonomi digital ini didukung oleh pertumbuhan e-commerce yang sudah marak ya, jadi sudah menjadi